Baik, Anda masih menyaksikan Konspirasi Prabu. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Kang Vicky, ini saatnya Anda untuk memberikan klarifikasi pada beberapa tuduhan yang muncul di sosial media. Yang pertama adalah tadi ya, tuduhan bahwa Anda adalah Syiah, begitu. Saya tidak dalam posisi Syiah atau Sunni atau apapun, tapi saya ingin tanya kepada Anda apakah itu benar atau tidak. Jadi Kang Prabu, ayah saya ini NU, ibu saya ini Persis. Jadi saya besar di antara ajaran kedua ini. Saya ini Ketua Himpunan Pengusaha Nahdien Kota Bandung. Saya 2018 diusung oleh PKB menjadi bakal calon wali kota Bandung sebagai kader NU terbaik di Kota Bandung. Resmi, walaupun kan nggak jadi ya, karena nggak cukup dukungan. Dan ini kan sebetulnya tudingan, itu kan karena ada postingan saya di tahun 2013, Kang Prabu, yang mengutip quote dari Khomeini. Tapi postingan tahun 2013. 10 tahun itu yang lama lalu. sekali. Oke. Jadi saya juga sebetulnya ada postingan, mungkin bisa dilihat juga. Saya mengquote Bono, vokalisnya U2 yang adalah Katolik gitu ya. Kan berarti kan bukan saya jadi Katolik juga. Atau Lao Tse, ada quote dari Lao Tse yang berarti saya bukan pengikut ajaran Tao juga. Atau lebih jauhnya Confucius gitu. Saya bukan Confucianism, berarti kan begitu. Jadi itu ya saya perlu sampaikan, Kang Prabu, bahwa ini sekali lagi sudah ke arah yang memang mana-mana ya artinya. Karena memang ya sekali lagi saya nggak tahu nih memang cocologinya seperti apa tadi. Tapi 10 tahun yang lalu nih tweetnya yang diambil ya oleh. Ini udah keluar substansi sekali ya. Jadi betul-betul ingin mengkerdilkan Anda ini, Kang Vicky. Saya tidak tahu, misalnya teman-teman di sini nih ada siapa gitu yang Anda benci ya, apakah Anda sampai seperti itu risetnya? Buka Twitter 10 tahun yang lalu itu gimana ceritanya? Dan kita kan sebenarnya saya juga diajarkan lah oleh orang tua saya bahwa belajar sih ke siapa aja. Ambil nilai-nilai baik dari mana saja kan begitu. Dan ini kan kembali lagi ketika ada quote yang baik, yang cocok relevan dengan saat itu peristiwanya, tentunya kita hanya kutip itu. Jadi that's it sebetulnya. Tadi seperti saya sampaikan, kita nge-quote banyak juga tokoh-tokoh yang lain kan gitu. Gitu Kang. Anda juga kaget gak sih mengalami pengalaman ini semuanya? Kang Vicky. Iya tentunya Kang Prabu, tapi kembali saya sih kaget, wah sedemikian niat deh. Maksudnya kan sekali lagi ini substansinya salah sasaran gitu, dari awal mula tuh udah selesai gitu sebetulnya gitu. Tapi saya ya selalu teringat juga ada salah satu hadisnya Rasul gitu kan, qadarullah wa masya afala, bahwa pada akhirnya yang berjalan ini ya takdir dari Tuhan ya, maka kita perlu kendaki gitu kan. Yang saya bilang gitu, ya ada yang nggak bisa kita kendalikan kan. Sebetulnya kan teman-teman, rekan-rekan ini kan juga nggak bisa saya kendalikan. Yang bisa saya kendalikan adalah tentunya diri saya, keluarga saya, tim saya, dalam pekerjaan saya. Saya kembali aja meluruskan niat untuk menjadi sebaik-baiknya hambanya Tuhan. Pertama tentunya Horinas Anfulinas, karena sebaik-baiknya hamba adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Tapi lebih utama sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai bagian dari tim kerja gitu ya. Ya kita menjalankan, udah fokus ke yang kita produktif aja Kang Prabu pada akhirnya. Tapi biasanya nih Kang Vicky dan teman-teman semua nih, biasanya yang mengalami kriminalisasi sampai ke individual seperti ini itu kalau politisi. Tokoh-tokoh politik itu biasanya diserangnya individu begitu kan, karena untuk menjatuhkan persepsi dan macam-macam. Apakah jangan-jangan ini ada kaitannya dengan beberapa spanduk yang saya lihat di Bandung, ada Bandung Fix. Fix Bandung. Fix Bandung. Vicky Satari for Bandung 2024. Jangan-jangan ada hubungannya sama itu? Emang ada rencana itu, Kang Vicky? Saya harus menarik nafas dulu Kang Prabu ketika bicara Bandung. Karena buat saya Bandung itu sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh raga. Saya lahir di Bandung, kecil besar sekolah, main bola, kerja ya sampai dengan sampai di titik inilah kurang lebih. Bandung itu Kang Prabu, catatan sejarah saya terkait dengan perpolitikan di Bandung itu
ini jauh sebelum bahkan Kang Emil jadi wali kota. 2008 ketika saat era pertama kali dibolehkan ada calon independen. Ya. Saya ini mendaftarkan diri ke namanya Forum Pengusung Calon Independen Wali Kota Bandung. Ada 5 orang tokoh di sana. Saya umur pada saat itu sebelum 30 tahun. Mendaftarkan Kang Prabu. Didaftarkan oleh beberapa rekan-rekan komunitas di situ. Gitu. Terus singkat cerita ada konvensi warga, ada 30 kelompok warga Kota Bandung, voting, setelah presentasi ada tanya jawab, panelis dan seterusnya. Saya nomor 2, jadi saya calon wakil wali kota. Tapi ini tidak lanjut karena memang dukungannya kurang dan seterusnya. Cerita 2008. 2013 kita tahu persis Kang Emil maju. Kang Emil ini representasi dari civil society juga, komunitas kreatif Kang Prabu. Jadi kami dulu mendirikan Bandung Creative City Forum, forum lintas komunitas kreatif di Bandung. Anggotanya ada 30-an di awal. Kang Emil ketuanya, ketua BCCF. Saya wakil ketua. Kang Emil maju wali kota, kita dorong sebagai representasi bagian dari kelompok komunitas kreatif. Saya menggantikan Kang Emil. Nah 2018 Kang Emil maju gubernur, saya mencoba, ini bagian dari dukungan teman-teman. Jadi demikian secara kronologis wali kota. Jadi itu juga cerita lama Kang Prabu kalau misalnya Bandung. Nah bicara Bandung juga kita meyakini Kang Prabu, Bandung ini harus menjadi lokomotif kota masa depan di seluruh Indonesia. Bandung ini 60%-nya demografi anak muda. 2,7 juta berarti itu luar biasa powerful. Bandung ini kota inspirasi bagaimana Indonesia digugat kemerdekaannya di tahun 30 oleh pemuda umur 29 tahun namanya Bung Karno di Bandung. Makanya ada gedung Indonesia menggugat. Bandung ini menjadi inspirasi negara-negara Asia Afrika memerdekakan diri bahkan gitu. Ada konferensi Asia Afrika tahun 1955 gitu. Bandung ini Kang Prabu ada 120 lebih perguruan tinggi swasta di Bandung. Dan artinya kan produsen SDM hebat gitu. Bandung ini dekat dengan ibu kota Bandung dan seterusnya. Artinya yang ingin saya cerita bahwa kalau bicara politik kota Bandung, untuk saya hari ini Kang Prabu, spiritnya fix BDG itu adalah jargon pada saat kampanye pada saat ketika kita punya niat di 2018. Siapapun sebetulnya mau jadi wali kota, mau jadi warga, jadi penggerak apa segala macam, kita bisa berkontribusi. Tapi yang kita ingin pastikan adalah Bandungnya ada di jalan yang benar. Siapapun itu wali kotanya. Posisi saya sih sementara ini seperti itu Kang Prabu. Karena menarik kalau misalnya Anda menyatakan ya akan mengincar wali kota Bandung, mengingat sekarang wali kota Bandung sedang ada masalah begitu loh, Kang Vicky. Mungkin ini waktu yang tepat. Mungkin ini waktu yang tepat. Kira-kira bagaimana Anda mengomentari tentang rencana 2024 menjadi wali kota Bandung? 2024 gini Kang Prabu, di pilkada ini kan ada di politik, tahun politik ini ada 2 event besar, 2 fase. Yang pertama tingkat nasional itu di Februari, dan di pilkada ini Oktober. Tentunya kalau di politik ini kita harus rasional Kang Prabu. Pada akhirnya kalau kita mau maju kan kita bukan kader partai politik, harus ada yang mengusung. Siapa partai pengusung kan begitu. Kemudian kalau politik itu balik lagi ke ujungnya adalah elektabilitas, popularitas. Itu juga bagaimana kita juga kan berkaca gitu loh. Semua hal-hal itu tentunya perlu dipikirkan. Dan kita punya pengalaman Kang Prabu tadi dari 2008, itu kan bicara 15 tahun yang lalu sebetulnya. Kita sudah pikirkan, kita sudah coba syariatil, jalankan gitu. Nah kembali Kang Prabu, kalau saya sih alhamdulillah dari perjalanan di Bandung, dari mulai tadi ada Bandung Creative City Forum, menjabat ketua. Saya pernah menjabat ketua Karang Taruna Kota Bandung, Kang Prabu. Jadi kalau WCCF ini komunitas kreatif, ini komunitas sosial kepemudaan kewilayahan. Basisnya di 30 kecamatan, 151 kelurahan, 1581 RW di Kota Bandung, Karang Taruna. Kemudian saya ini juga ketua tim manajemen pengajuan Bandung sebagai kota kreatif dunia, Kang Prabu. 2015. Bandung dikukuhkan oleh UNESCO sebagai kota desain dunia. Saya ketua tim. Dulu Kang Emil anggota tim saya sebelum jadi wali kota. Di SK wali kota yang terdahulu, Kang Prabu. Dan itu kita berhasil proses ya, meyakinkan UNESCO menjadikan Bandung sebagai kota desain dunia gitu. Kemudian ya saya dosen, kemudian saya beraktivitas di komunitas kreatif, berusaha juga. Jadi kalau misalnya bisa dibilang Kang Prabu, saya ini hidup di yang disebut dengan pentahelix.
Saya akademisi dosen di Unpad. Saya di bisnis juga, saya punya bisnis clothing, UKM lokal ya Kang Prabu. Bukan tadi ada beberapa tembakan bahwa saya ini adalah pro impor, produk pakaian impor gitu. Saya punya bisnis perusahaan rekaman indie label Di Bandung? Di Bandung dan beberapa bisnis kreatif lah. Kemudian saya juga di komunitas, hari ini di pemerintah Kang Prabu. Dan di media juga saya rasanya pernah menjadi beberapa konsultan, bahkan punya media lokal dulu sih di Bandung ya. Jadi Bandung buat saya sekali lagi dari semua aktivitas ini ya saya berangkat dan yang punya sejarah, punya cerita begitu bernilai itu yang namanya Bandung. Kalau melihat apa yang sudah Anda lakukan di Bandung, saya pikir tidak aneh kalau ada yang mengusung Anda, mendukung Anda, relawan atau mungkin fans atau mungkin saya tidak tahu para pendukung ya, mengidolakan Vicky Satari barangkali gitu ya, dan kemudian mengusung kembali nama Fix Bandung untuk 2024. Apa yang mau Anda katakan pada mereka? Terima kasih, tentunya semua akan indah pada waktunya. Udah cocok jadi politisi ini, Cocok ngomongnya ya? kayak gini udah cocok nih. Karena ya terlalu banyak kalau misalnya kita cerita, ini harus itu kan gitu. Tapi insya Allah rahasia al-waqt ya, Allah juga bilang bahwa semua ini akan indah pada waktunya. Insya Allah berkah. Tapi Bandung itu kan kota kreatif dan salah satu unggulannya tentu adalah fashion, pakaian begitu. Kalau saya baca Wikipedia Anda sekarang ini, Vicky Satari itu katanya juga termasuk yang mendukung pelarangan thrifting. Nah, itu gimana tuh? Gimana caranya mau jadi wali kota Bandung kalau bisa melarang thrifting? Iya, jadi ini perlu diluruskan Kang Prabu. Ini juga bagian dari yang kemarin ramai viral. Sebetulnya karena selain yang tadi disampaikan, salah satunya saya juga yang ada di balik skenario jahat ya terkait dengan thrifting ini gitu. Jadi pertama, pemerintah itu tidak pernah melarang thrifting. Jadi thrifting ini tetap dibolehkan, apalagi produknya lokal. Jadi yang dilarang pemerintah itu sebetulnya adalah barang bekas ilegal impor, barang bekas impor ilegal. Jadi thrifting itu tidak dilarang? Tidak dilarang. Yang dilarang adalah penjualan atau usaha menggunakan produk barang bekas impor ilegal. Impor ilegal. Ya, pakaian bekas diimpor memang sudah ilegal. Sudah ilegal. Karena memang di undang-undang sejak tahun 2015 sudah ada aturan Permendag 51 tahun 2015 dan kemudian dimutakhirkan sampai dengan tahun 2021. Ini jelas dilarang. Isunya adalah tentunya pertama ini barangnya sekali lagi ketika barang bekas, ini barang sampah dan ini akhirnya ada isu terkait dengan equal playing field. Karena barang ini masuk sangat murah akhirnya karena tadi tidak ada harganya Kang Prabu. Tidak bayar pajak, tidak bayar izin-izin dan seterusnya kan gitu. Barangnya dijual 5.000 sampai dengan 10.000. Bagaimana UKM kita bisa berkompetisi? Padahal ini tuh kemarin kita berdiskusi dengan teman-teman industri kecil menengah di garment. Ya. Mereka bilang, ini tuh Indonesia udah merdeka dari tahun 45. Masa kita masih bicara baju nih? Harus impor kan gitu. Jadi kita ingin, bahasa saya itu memerdekakan Indonesia dengan brand lokal. Betul ada isu terkait dengan barang impor dari ini perlu diklarifikasi juga, kemarin ada viral bahwa data 80% dari China. Sebetulnya tidak. Sebetulnya mayoritas yang barang dari isu impor ini adalah dari Malaysia yang menjadi mayoritasnya. Nah, ini juga ada yang resmi, ada yang unrecorded. Apa itu bedanya? Jadi unrecorded ini yang tidak tercatat. Nah, bagaimana kita bisa melihat sebetulnya ada namanya trade map, global trade map itu kita bisa melihat. Kalau misalnya ada dari catatan dari kedua negara Kang Prabu, misalnya dari Malaysia, dari Indonesia, yang satu ngirim 80, yang tercatat di Indonesia misalnya 10. Berarti yang tidak tercatat unrecorded adalah 70. Nah, itu datanya ada, BPS segala macam mencatat, kita sudah punya datanya. Dan Kang Prabu, menurut datanya dari Asosiasi Perstekstilan Indonesia, ada 350.000 potong pakaian bekas masuk ke Indonesia setiap harinya. Setiap hari? Setiap harinya. 350.000 potong? 350 potong. Dan ini sebetulnya 70%, 80% itu tidak bisa digunakan karena kan dipilih lagi. Kan bentuknya kan bal-balan tuh Kang Prabu. Nanti kemudian disortir lagi. 80% tuh nggak pakai karena saya udah lihat juga ya barangnya gitu. Yang 20% ini aja lah hanya yang akhirnya terpakai kemudian di laundry dulu baru bisa dijual gitu.
Jadi 80% ini kan jadi sampah. Iya, Nah ini iya. seperti terjadi di negara-negara seperti Kenya dan negara Amerika Latin, Chile. Ini akhirnya jadi tumpukan gunung sampah. Saya paham jadinya. Ini artinya masalah pelarangan pakaian bekas impor ini bukan hanya tentang pakaian bekasnya saja ya, tetapi juga harga diri Indonesia menjadi tempat sampah pakaian bekas orang dari luar negeri, begitu kan? Betul. Yang nggak kepake tadi kan itu jadi sampah tuh. Jadi sampah. 80%-nya itu ya. Setelah tadi ya disortir. Nah memang Kang Prabu kemarin akhirnya ada kesepakatan dari Menteri Koperasi UKM dan Menteri Perdagangan bahwa untuk pengecer, penjual ini masih dibolehkan menjual sampai dengan stoknya habis. Karena Oke. masalah utamanya adalah kan dari hulunya. Sebetulnya isu di bea cukainya, di pintu masuknya, dari importirnya. Nah makanya kemarin ada pembakaran dari 80.000 ton, bayangkan nilainya 80 miliar. Untuk bakarnya aja Kang Prabu itu ada biaya Rp2.000 per pieces gitu untuk biaya bakar gitu kan. Ketika ada sekian besar gitu kan, sekian banyak gitu, itu juga sekarang jadi problem di bea cukai maupun di Bareskrim untuk Mau dikemanain ini barang iya ya? untuk dimusnahkan kan, istilahnya harus dimusnahkan. Ya pemusnahannya pun jadi biaya sendiri. Biaya sendiri Belum dan polusi polusinya. juga gitu. Ya, Jadi ini memang double gitu ya. Jadi tetap secara restoratif justice-nya kembali saya perlu sampaikan Kang Prabu bahwa para pengecer, pedagang yang memang sudah punya stok ini dibolehkan, tapi nggak boleh pakai media sosial atau media digital. Harus Dijual offline aja. dan sifatnya satuan ya, nggak bukan yang jualnya bal-balan, karena kemarin juga banyak temuan di media sosial, media digital jualannya yang bal-balan, yang partai besar. Ya itu udah tidak bolehkan. Nah kita fokus di importir. Kita ingin dorong Kang Prabu bahwa UKM Indonesia ini bisa menjadi tuan rumah di negara sendirinya. Ini kan jual baju dan produk UKM udah nggak kalah. Nah, Tapi bersaing nggak dengan produk dari luar? Betul. Itu kan masalahnya. bersaing dengan produk luar ketika ada di equal playing field Kang Prabu. Di Kalau equal barang playing penyelundupan pasti kan nggak equal. Karena harga jauh lebih murah. Nggak ada izin, nggak ada pajak, nggak ada dan seterusnya. Karena ini barang selundupan kok gitu Ya, kan. dan sampah pula harganya nol. Harganya Ya. nol, harganya murah sekali gitu. Jadi kita ingin ciptakan equal playing field dan sekali lagi bahwa yang kita ingin kerjakan ini sejak awal kami di Kemenkop UKM, Pak Teten, Pak Menteri, ini sudah langsung mengambil inisiatif membuka hotline, melaporkan untuk siapapun, termasuk juga para penjual, untuk kita segera bersama-sama untuk bersiap bisa hijrah, bisa kita pindah dari produk impor ilegal barang bekas ini ke produk UKM. Ya. Tapi kita ingin data benar-benar bisnis modelnya seperti apa, target marketnya siapa, pendekatan dengan pendapatkan stoknya seperti apa, agar kita cari UKM bukan hanya UKM brand tapi ada agregatornya, kemudian ada pihak reseller dropshippernya. Ini kita ingin link and match kan betul-betul Kang Prabu. Ini serius karena kalau misalnya kita akan terus harus melawan produk impor ilegal ini nggak akan bisa menang UMKM kita Kang Prabu. Jadi kita betul-betul dari hulu sudah banyak sekali program, bukan hanya pemerintah ya, asosiasi, komunitas, ke kampus juga, dan kemudian dari sisi pembiayaan kita sudah siapkan Kang Prabu dari KUR. Kita sudah ajak BNI, BRI kalau misalnya butuh yang tanpa agunan 50-100 juta Ya. bisa dimanfaatkan juga nih buat teman-teman. Memang Jadi butuh pemerintah keberpihakan serius sih ya sebetulnya untuk masalah ini bagian ini ya. dari keberpihakan pemerintah. Hanya juga yang kemudian perlu dipikirkan Kang Vicky adalah para penjual pakaian bekas impor ini kan kalau yang eceran sebetulnya ekonomi menengah ke bawah juga ya, Betul. termasuk pengusaha mikro begitu. Mungkin juga mereka mendapatkan ini dan dari para penada dan Betul. macam-macam begitu. Nah perlu dipikirkan juga nih masa depannya mereka seperti apa nih setelah nggak bisa Menjual. lagi jualan pakaian bekas impor Iya. tadi itu. Jadi- Terus what next nih buat mereka? Sudah dipikirkan belum solusinya? Betul. Jadi itu tadi Kang Prabu, kita ingin transformasi, memindahkan yang tadinya jualan produk impor menjadi produk UKM. Tentunya ada catatan, jenis produknya apa yang tadi saya sampaikan. Jadi kita ingin betul-betul ada intimate kesepakatan ya antara si pengecer ini biar kitanya paham. Mereka tuh jual produknya jenisnya apa? Oh, kita modalnya hanya 30 juta, 50 juta. Karena beli bal-balan gitu. Oke, kalau gitu kita siapkan. Ada agregator yang menyiapkan stok produknya.
Jadi kita sudah pikirkan sampai sedemikian Sistem detail. itu sudah dibangun sekarang. Sudah. Ini sudah mulai ada beberapa puluh brand yang sudah siap sebetulnya. Ada beberapa agregator yang punya UKM binaan dalam hal ini untuk bisa menjual produknya. Tapi kan nggak semuanya nanti perlu jadi jual baju lagi. Mungkin aja, saya ingin coba produk yang lain. Beralih ke yang lain. Produk yang lain gitu kan, sesuai dengan tren yang sedang berkembang di pasar kan. Tapi gitu, marketnya ada nggak ya, Kang Vicky ya? Saya membayangkan begini, kalau market produk murah itu selalu ada. Ya, Ya. betul. Tapi market produk UMKM dan harganya di atas produk murah yang selama ini mereka konsumsi, nah itu yang saya masih pertanyakan begitu. Apakah ada marketnya? Jadi Kang Prabu, market itu ada ketika kita bisa ciptakan. Dalam hal ini ciptakan adalah ketika ada barang yang harga jual 5.000, 10.000 karena tadi ini barangnya ilegal, selundupan, ya pasti marketnya ada. Tapi ketika ini ditutup, Kang Prabu, ini kan tentunya akan menemukan pasar yang baru gitu. Mungkin nggak akan harganya murah, tapi nggak semurah yang ini. Karena tadi kan nyaris HPP-nya 0. Betul. Kalau barang Betul. sampah ini kan gitu. Tapi mungkin barangnya kalau UKM mungkin bisa menjual produk, contoh untuk hijab dan seterusnya, dari mulai 10.000, 15.000 udah mampu UKM membuat barang seharga itu. Untuk kaos mungkin 25.000 sudah mampu. Iya, iya. Gitu ya. Kemarin di beberapa event ada brand yang bagus, kualitasnya bagus, 200.000 bisa dapat 4 pieces gitu. Untuk segmen ini ya. Iya, iya. Hanya perlu dimulai. Intinya Sudah begitu dimulai ya. dan keberpihakan, jadi harus ada regulasi yang memastikan ya nggak ada barang yang seharga semurah itulah Kang Prabu. Kalau Iya, memang iya, iya. sampah ya siapa yang bisa ngelawan kan gitu. Tapi coba kita perhatikan dengan seksama nih teman-teman semua. Itu juga mungkin sebabnya kenapa Kang Vicky sekarang pakai bajunya lokal semua nih kalau saya lihat. Oh iya, harus Kang Prabu. Tapi coba spill harganya. Oke. Harganya berapa nih yang dipakai sama Kang Vicky? Oke. Kalau gaya udah oke lah ya. Gaya oke nih. Berapa coba Kang Vicky? Ya, Semua ini apparelnya Kang Vicky saya ini. nih 4/5 dari yang terlihat saya pakai ini Bandung. Bandung. Ini sepatu Embel. Embel ini 350.000. 350.000 gitu Iya, sepatu. sneakers ini betul. Ada beragam warna. Wow, Warnanya murah ya. oke lah. Ini saya gunakan, saya punya beberapa warna juga sesuai dengan Dan baju. keren loh, bagus loh. Betul. Iya. Kalau sepatu semurah ini dan bagus, nggak perlu sampai korupsi segala beli sepatu luar negeri ya. Siapa coba yang kena itu? Iya. Kalau kata Bima, kena loh. Jadi ini 350.000 aja. Denimnya juga Bandung ini ya 450.000. Kemejanya juga ini sih kemeja polos biasa. Ini outer saya pakai Deden Siswanto, ada desainer Bandung. Ini sekitar 600-an ribu ya, karena ada beberapa potongan karena Kang Deden ini high fashion designer. Tapi masih level UKM. Nah ini jam yang menarik. Ini jam yang saya pakai mereknya Gozel. Ini brandnya Serang, Banten. Serang, Banten. bikin jam. Iya, harga publishnya sih 450.000. Oke. Tapi karena saya belinya kemarin di event Expo di Banten Creative Fest, dapat diskon 300.000 jadi kan. Murah sekali ya. Jadi ya Tapi bagus sih, maksudnya nggak kalah ya sebenarnya ya. nggak kalah. Ya kita harus mulai keberpihakan Kang Prabu. Makanya harus segera dibangun nih. Coba deklarasikan di Konspirasi Prabu Ya. gerakan flexing lokal. Ya, itu betul. Kang Kalau flexing Prabu. lokal gitu loh, jangan flexing impor. Betul, kita harus bangga. Tadi ini juga memang kita ingin dorong dari Iya. Kementerian Koperasi UKM, Pak Teten, teman-teman komunitas, pelaku, diskusi waktu itu juga ada Kang Prabu dalam diskusinya. Udah saatnya kita flexing jenama lokal. Flexing jenama lokal. Wah, mantap juga nih. Kita jadikan gerakan bersama ini ya. Jadi kita baru bikin hashtag flexing jenama lokal. Atau flexing lokal mungkin lebih pendek ya Kang Iya, Prabu? flexing lokal mungkin Flexing ya. lokal ya. Lebih mudah dipahami ya. Jadi tapi harus posting OOTD-nya. Oke. Di tag-nya ke siapa? Di Kang Vicky sama Kang Menteri mungkin ya? Menteri boleh atau Oke. ke teman-teman aja ajakin. Semakin banyak yang flexing Nah, lokal. kita ajak nih pemirsa di rumah. Iya. Sekarang waktunya untuk flexing lokal. Jadi gunakan produk-produk lokal Anda, lalu sombongkan di sosial media. Tag teman-teman. Kalau mau dinotis sama Kang Vicky sebagai staf sus dari Kemenkop, silahkan tag Vicky Satari ataupun juga tag menterinya langsung, yaitu Kang Teten Mas Duki ya. Siapa tahu dinotis dan mungkin diajak untuk
makan siang di kafe lokal atau di mana, saya tidak tahu. Itu nanti rezekinya Anda ya. Terima kasih Kang Vicky sudah berbagi di Konspirasi Prabu. Semoga tadi klarifikasinya satu, menjernihkan permasalahan yang ada dan juga menjadi sebuah referensi buat publik ya untuk melihat masalah sebenarnya seperti apa. Dan yang kedua juga jangan sampai lupa ya tentang gerakan kita untuk mendukung produk-produk lokal, karena sudah saatnya produk lokal kita bersaing ya di Indonesia atau di tanah kita sendiri. Saya Prabu Revolusi pamit, terima kasih, sampai jumpa.